Oke. Baik, rekan-rekan semua, hari ini saya akan menjelaskan sistem hukum Indonesia, yaitu filosofi pembentukan hukum Indonesia. Perkenalkan, saya Kris Wijaya Supanji, saya akan bersama saudara sekitar setengah semester karena mata kuliah ini dibagi berdua dengan Prof. Satya. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bisa lepas daripada sejarah pembentukan hukum di Indonesia, yaitu bagaimana Indonesia dulu sebelum adanya hukum-hukum kerajaan, kita memiliki hukum adat. Tapi setelah ada pengaruhnya Hindu-Buddha, hukum adat itu kemudian menjiwai hukum-hukum dari agama Hindu dan Buddha, yang kemudian kita bisa lihat dari adanya kerajaan-kerajaan Indonesia masa kuno seperti Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya. Kemudian setelah runtuhnya Majapahit, masuklah hukum Islam. Dari hukum Islam itu kita melihat bahwa ada kondisi di mana apa yang menjadi Al-Quran dan hadis diserap di dalam beberapa wilayah mayoritas Indonesia, kecuali di daerah Indonesia Timur. Dan kalau kita lihat bahwa keberadaan hukum adat itu tidak bisa lepas dari hukum kebiasaan yang mengatur berbagai macam hukum adat. Dalam hal ini terkait perdagangan. Misalnya, masyarakat Jawa yang terkenal membawa kapal untuk logistik dari daerah Indonesia Timur itu memiliki hukum adat yang berbeda dengan orang-orang di Indonesia Timur, di Maluku, Papua, maupun di Nusa Tenggara. Dalam perdagangan itu ada hukum kebiasaan dalam mengelola perdagangan, dan itu diungkap oleh Hugo Grotius dalam karyanya Mare Liberum. Pada saat itu, saat Majapahit jatuh dan kemudian kita kembali menggunakan hukum adat dan customary law karena kerajaan tumbang, maka datanglah VOC sebagai pedagang yang datang ke Indonesia. Disinilah oleh Profesor eh, Supomo dan Profesor Djoko Sutono dijelaskan bahwa apa yang dicoba dikuasai oleh VOC itu bukanlah kekuasaan politik, melainkan kekuasaan perdagangan. Jadi mereka membuat hubungan-hubungan dagang yang berorientasi untuk keuntungan. Barulah setelah VOC itu runtuh, daerah Indonesia secara dalam perspektif Barat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi tidak bisa berlangsung lama karena terjadi perang Eropa pada zaman Napoleon. Baru setelah perang Napoleon selesai, pemerintah kolonial Belanda kembali ke Indonesia dan mencoba menjadikan Indonesia sebagai pusat keuntungannya, dan itu bisa dilihat dari bagaimana mereka melakukan reformasi hukum, perdata maupun perdagangan, dan kemudian menjalankan apa yang disebut dengan tanam paksa pada tahun 1870. Semuanya adalah orientasi keuntungan, bukan untuk pelayanan. Barulah pada akhir abad 19, mereka membangun sekolah-sekolah yang tujuannya bukan untuk menyehatkan ataupun memintarkan, tetapi bagaimana membangun tatanan yang cocok dengan sistem kolonial, sehingga produksi di negeri jajahan waktu itu bisa memberikan sumbangsi yang besar. Tetapi yang perlu diingat saudara-saudara, menurut temuan Anderson, 90% lebih sistem birokrasi di Hindia Belanda itu dikendalikan oleh orang-orang pribumi. Artinya, Belanda tidak menguasai secara de facto tetapi hanya de jure di luar internasional. Adapun secara de facto, Belanda mengadakan kerjasama dengan penguasa-penguasa lokal sehingga mereka merangkai suatu jaringan perdagangan. Oleh sebab itu saat Jepang datang dan kemudian Belanda kalah, maka yang berlaku adalah hukum Jepang. Tetapi saat kemudian Jepang kalah dan Belanda kembali ke Indonesia, meskipun Belanda mengklaim kekuasaan publik di Indonesia, tetapi pada hakikatnya mereka tetaplah eh, kelompok yang ingin mencari keuntungan, bukan untuk melakukan public policy di Indonesia. Hal ini terbukti pada KMB, mereka bersedia meninggalkan Indonesia setelah mendapatkan pesangon yang kita bayar sampai tahun 2002. Ini adalah bukti bahwa pemerintah Belanda sejatinya adalah hanya kelanjutan dari VOC tetapi berbalut dengan kekuasaan politik. Tetapi pada prakteknya kekuasaan politik di Hindia Belanda tidak singular, hanya dipegang oleh
pemerintah kolonial Belanda. Jadi kalau saudara melihat ini, maka sebenarnya hukum di Indonesia itu tidak sepenuhnya pada zaman kolonial hukum kolonial. Karena Belanda menurut temuan Prof. Supomo dan juga Profesor Djoko Sutono menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat lokal kepada penguasa-penguasa lokal. Sedangkan hukum-hukum Belanda hanya berlaku bagi orang Belanda ataupun orang-orang yang dianggap dipersamakan seperti orang Jepang dan orang-orang pribumi ataupun orang timur asing yang menundukkan pada hukum Belanda atau istilahnya gelijkgesteld. Baik, setelah Indonesia merdeka, ya, Indonesia mengalami masa transisi, yaitu pada masa mempertahankan kemerdekaan dan kemudian masa di mana Indonesia sempat sebentar menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan kemudian kita memiliki Undang-Undang Dasar sementara yang dulu juga diformulasikan oleh Profesor Supomo. Jadi Profesor Supomo, profesor kita itu, pada tahun 45 ikut memformulasikan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian pada masa transisi beliau memformulasikan Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar 1950 ini membuka ruang untuk adanya perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi gagal dilakukan oleh konstituante yang mendapatkan mandat untuk melakukan perubahan menjadi Undang-Undang Dasar yang baru. Karena terjadi banyak pemberontakan dan ketidakstabilan politik, maka Presiden Soekarno pada tahun 59 melakukan dekret sehingga mengembalikan konstitusi kita kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dengan janji bahwa yang menjiwai adalah Piagam Jakarta. Inilah yang kemudian dilihat sebagai satu langkah oleh Presiden Soekarno, langkah politik untuk bisa mengambil dukungan sebanyak-banyaknya dari kelompok-kelompok besar dalam politik Indonesia. Tetapi ternyata setelah G30 SPKI tahun 65, kekuasaan Presiden Soekarno runtuh dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto yang tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan. Pada masa reformasi setelah Presiden Soeharto turun atau berhenti, maka kita melakukan amandemen 4 kali. Dan sayangnya banyak nilai-nilai yang digunakan setelah amandemen itu bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia. Saya akan tunjukkan nanti. Hal ini bahkan diungkapkan oleh salah satu Jacob Tobing namanya, salah satu mantan anggota MPR yang kemudian menulis disertasi di Belanda. Dia menganggap dirinya adalah the second founding father karena dia melakukan amandemen 4 kali. Tetapi apabila kita lihat amandemen itu ternyata merubah cara pandang nilai-nilai Indonesia melihat kenegaraannya. Terlepas dari itu kita bisa lihat bahwa ada perubahan besar dalam institusi lembaga kepresidenan yang tadinya sangat sentralistis menjadi dipecah, banyak sekali pengawasan, lahirnya Mahkamah Konstitusi, adanya Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim, adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan menghilangkan dui fungsi ABRI. Ya. Kemudian polisi dan tentara dipisahkan. Nah, dari sinilah saudara-saudara saya ingin menjelaskan bahwa hukum di Indonesia itu kita mengenal ada namanya hukum positif. Positif itu artinya bukan baik atau buruk, tetapi hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Ya. Nah, oleh sebab itu dari sini kita akan melihat bahwa hukum positif di Indonesia itu ternyata pada prakteknya tidak lepas dari nilai-nilai budaya kita. Ada hal menarik dari salah satu buku asing dari seseorang yang profesor dari Melbourne yang bernama Simon Budd dan Tim Lindsay. Dalam bukunya Indonesian Law, dia mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar yang secara inherent atau secara dasar tidak bisa menjadi dasar negara dengan baik. Tetapi itu semua dibantah dengan temuan-temuan lain yang menunjukkan Pancasila lah yang membuat negara kita tetap bersatu meskipun dengan berbagai macam potensi perpecahan akibat faktor geografis, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga disinilah saya ingin saudara memahami bahwa sistem hukum Indonesia itu memiliki tantangan dua. Satu dari dalam, yaitu bagaimana membangun suatu kesadaran bahwa kita betul-betul memiliki satu hukum yang sama, yaitu hukum Indonesia, di mana hukum adat atau hukum-hukum kebiasaan lainnya
tetap menjiwai sehingga di situ dibutuhkan musyawarah mufakat, bukan hanya main kuasa. Yang kedua dari faktor eksternal, pihak-pihak asing dengan bungkus ilmu pengetahuan akan senantiasa mendegradasi kepercayaan diri kita dengan mengatakan bahwa sistem hukum kita, Pancasila dan sebagainya bermasalah. Mereka mengatakan itu karena mereka memiliki kepentingan. Sebagaimana disampaikan oleh Habermas, tidak ada yang namanya pengetahuan bebas kepentingan. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa S2, Magister Hukum, yang mempelajari sistem hukum Indonesia, saudara harus menyadari bahwa sebagai ahli hukum, saudara harus jelas kepentingan siapa saudara berpihak. Tidak ada yang namanya bebas kepentingan, tidak ada yang namanya objektif. Yang ada hanya intersubjectivity. Artinya, di antara para pihak yang mengamati ada persetujuan, tetapi tidak yang ada objektif. Oleh sebab itu, di dalam hal ini sebagai ahli hukum, saudara harus melihat kepentingan siapakah yang saudara bela. Yaitu sebagai bangsa Indonesia tentunya saudara harus melihat bahwa untuk keuntungan diri saudara, keuntungan keluarga saudara, keuntungan masyarakat saudara, yang paling penting adalah membangun kesadaran yaitu bahwa Indonesia adalah negara yang satu. Dan hanya dengan begitu kita akan dapat mendapatkan jaminan negara Indonesia bisa menyediakan keamanan dan ketertiban. Apabila saudara mempelajari ilmu negara, saudara menjadi mengerti bahwa negara itu adalah monopoly authority of violence. Tanpa ada monopoly authority of violence, maka negara akan menjadi negeri preman atau negeri yang chaos. Oleh sebab itu, kekuasaanlah yang dapat menegakkan bagaimana supaya masyarakat itu bisa bekerja dengan baik dan hukum berlaku. Oleh sebab itu, para mahasiswa yang mempelajari hukum, saudara jangan terjebak dengan kata-kata power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Itu selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang yang memiliki cara pandang asing. Menganggap bahwa yang namanya kekuasaan itu jelek, kekuasaan itu korup, harus diawasi. Tetapi yang tidak dibuka oleh mereka adalah bahwa tanpa kekuasaan yang terpusat dan tegas, maka hukum tidak bisa tegak dan maka itu tidak ada kepastian di dalam berusaha maupun di dalam mengembangkan masyarakat. Oleh sebab itu, saya melihat Pancasila sebagai sumber hukum nasional tidak bisa lepas daripada kondisi geopolitik. Sebagaimana Presiden Soekarno sendiri sebagai penggali Pancasila menyatakan bahwa Pancasila lahir dari kesadaran geopolitik dan keadaan nyata geopolitik. Maka itu saudara-saudara, perlu saudara tahu bahwa mempelajari hukum itu tidak lepas dari suatu pohon hukum. Di mana pada dasar itu saudara harus ngerti filosofi, apa yang menjadi dasar pemikiran, serta masukan-masukan dari berbagai macam bidang seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan ini akan memberikan saudara pengetahuan apa yang harus diatur. Dan apa yang harus diatur itu menjadi bentuknya kalau sudah mendapatkan arah daripada politik hukum. Dari politik hukum itulah baru kemudian muncul hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum perdata, dan persorangan. Tadi saya memberi penjelasan bahwa di Eropa atau di Belanda waktu setelah perang Diponegoro dan juga perang Napoleon, mereka melakukan reformasi hukum perdata dan juga hukum dagang. Karena secara politik hukum, mereka membutuhkan perbaikan sistem untuk mempercepat pemasukan negara. Jadi politik hukum itu menentukan. Sebagai ahli hukum, saudara jangan hanya terjebak dengan pasal-pasal yang sudah ada. Karena justru pasal-pasal atau aturan itu harus kita pertanyakan. Apakah masih sesuai atau tidak dengan kondisi hukum yang ada. Oleh sebab itu, untuk melakukan penelitian hukum, saudara harus pertama kali tahu bahwa penelitian hukum itu tidak bisa hanya bersifat deskriptif. Dia deskriptif untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dia deskriptif untuk mengetahui apa teori yang sebenarnya harus dipakai untuk melihat permasalahan itu. Dan kemudian untuk menyelesaikan masalah, dia kemudian masuk dalam disiplin preskriptif. Artinya, dia mencari penyelesaian terhadap masalah yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara, penelitian hukum itu tidak bisa lagi hanya melihat fakta-fakta yang kita lihat dalam putusan pengadilan. Tetapi kita harus melihat fakta seperti apa adanya. Dan melihat fakta itu, kita harus mampu melihat bagaimana makna fakta itu dalam kompleksitas kehidupan manusia.
Oleh sebab itu penelitian hukum hanya bisa